Berita top dan terupdate timnas hari ini. Pelatih Bahrain ngamuk kalah sebut gol timnas keberuntungan. Federasi Bahrain sarankan Justin Hubner di-banned di liga seumur hidup. Iran terancam didiskualifikasi ke Piala Dunia 2026. Vietnam tantang timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pelatih Bahrain ngamuk kalah sebut gol timnas keberuntungan. Pelatih tim nasional Bahrain, Dragan Talajid, kembali menyampaikan pernyataan kontroversi usai merasa tak terima timnya kalah menghadapi timnas Indonesia. Menurutnya, gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain yang dicetak oleh Romeni dinilai sebuah keberuntungan. Kita tidak bisa mengatakan beruntung, tapi dalam sepak bola Anda tahu harus beruntung. Dalam sepak bola Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Menurutku, babak pertama Indonesia sedikit lebih baik dari kami. Babak kedua kami sedikit lebih baik dan mungkin hasil imbang adalah hasil terbaik, kata Dragan Talajid. Federasi Bahrain sarankan Justin Hubner di-banned di liga seumur hidup. Federasi sepak bola Bahrain baru-baru ini membuat heboh publik sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, Federasi Bahrain menyampaikan bahwa salah satu pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, disarankan untuk diberi sanksi berat berupa di-banned dari liga di mana ia bermain saat ini. Federasi Bahrain mengungkapkan bahwa pemain keturunan Makassar itu dinilai tidak memiliki attitude yang baik dan dianggap memiliki sikap yang sombong saat laga timnas Indonesia versus Bahrain pada waktu kemarin. Dia seperti pemain bintang, tidak ada rasa hormat kepada pemain kita. Hubner seharusnya di-banned dari Liga Bahrain. Dia pemain sombong, tulis dalam pemberitaan Federasi Bahrain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Iran terancam didiskualifikasi ke Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari negara Iran, di mana tim asal Timur Tengah itu terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2026 lantaran dilarang oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran resmi lolos ke Piala Dunia 2026 usai berhasil finish sebagai juara grup A kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Di balik lolosnya Iran ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu terancam bermasalah. Penyebabnya adalah kebijakan baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam hal batasan visa masuk, terutama bagi warga negara dari negara-negara yang dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Sebagai tuan rumah Piala Dunia, Amerika Serikat seharusnya menjamin akses masuk bagi pemain, pejabat, dan penggemar dari setiap negara yang tim nasionalnya berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sayang, Iran masuk ke dalam daftar 41 negara yang warganya dilarang masuk ke Amerika Serikat. Adapun larangan ini dilakukan untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap warga negara asing dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Kebijakan ini pun menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana FIFA akan menangani situasi tersebut agar dapat menemukan solusi yang memadai untuk memastikan semua tim dapat berpartisipasi tanpa ada hambatan politik dan administrasi. Desainer koreografi timnas versus Bahrain dilirik klub Qatar. Seorang desainer koreografi timnas Indonesia versus Bahrain, Februdanar Surya alias Aru, kini dilirik oleh salah satu klub Qatar, Al Ahli SC. Tak hanya itu, ilustrator di balik koreo Garuda raksasa itu juga mulai dilirik oleh berbagai negara di berbagai belahan dunia.
yang mana sebelumnya Aru juga menjadi otak di balik tifo Godzilla versus Gundala saat Indonesia melawan Jepang. Vietnam tantang timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Salah satu media Vietnam, Soha VN, menantang timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya saat mengarungi turnamen Piala AFF 2026. Menurut Soha, VN menilai jika timnas Garuda menurunkan skuad terbaiknya seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dian James, dan Joel Pelupesi, maka timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam. Dari segi usia, Ole Romeni, Emil Audero, Dian James, dan Joel Pelupesi sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian. Jika Ole Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, tulis Soha VN. Pelaku pencuri jersey Marcelino Ferdinand di blacklist seumur hidup. Pelaku pencurian jersey Marcelino Ferdinand yang dimiliki oleh seorang anak kecil bernama Kenneth kabarnya resmi disanksi berupa larangan menonton timnas Indonesia seumur hidup. Informasi tersebut langsung disampaikan oleh Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya yang menerangkan bahwa pelaku yang merupakan seorang bapak-bapak tersebut resmi di-banned dalam pembelian tiket pertandingan timnas Indonesia, alias di-banned menonton pertandingan timnas Indonesia secara langsung. Ricky Kambuaya viral di Eropa usai tampil gemilang versus Bahrain. Ricky Kambuaya saat ini menjadi bahan perbincangan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Dewa United itu berhasil tampil gemilang saat laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Meski masuk di babak kedua, Ricky Kambuaya sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memberikan permainan yang memukau untuk timnas Indonesia. Salah satu permainan terbaiknya dan menjadi sorotan adalah ketika ia hampir menjadi asis. Namun sayang, Eliano Renders gagal mengeksekusi asis tersebut ke gawang Bahrain.